semuanya, selamat pagi Pak Posma dan teman-teman. Perkenalkan, saya Selvi Kristiani dengan NIM 223-11540 dari mata kuliah Manajemen Portofolio akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang capital allocation to risky asset atau alokasi modal ke aset beresiko. Di mana pembahasan yang saya bahas ini yaitu yang pertama tentang risiko dan ketidaksukaan terhadap risiko, yang kedua ada alokasi modal antara portofolio beresiko dan portofolio bebas risiko, yang ketiga ada aset bebas risiko, yang keempat ada portofolio satu aset berisiko dan aset bebas risiko, yang kelima ketahanan risiko dan alokasi aset, dan yang keenam, ada strategi pasif atau garis pasar modal. Pembahasan pertama yaitu tentang risiko dan ketidaksukaan terhadap risiko. Jadi dalam risiko ini bisa diartikan sebagai risiko spekulasi ataupun perjudian. Jadi definisi spekulasi ini adalah pengambilan risiko investasi yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanding. Sedangkan perjudian didefinisikan sebagai bertaruh atau berjudi pada hasil yang tidak pasti. Dalam istilah ekonomi, perjudian adalah pengambilan risiko untuk menikmati risiko itu sendiri. Sedangkan spekulasi dilakukan meskipun ada risiko yang terlibat karena seseorang melihat adanya pengembalian yang menguntungkan. Oleh karena itu, ketidaksukaan terhadap risiko dan spekulasi adalah hal yang konsisten. Jadi untuk bagi banyak orang wajar jika kita itu tidak menyukai apa yang namanya risiko, karena risiko ini kan bersifatnya itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Kemudian di next-nya itu ada aversi risiko dan nilai utilitas. Portofolio beresiko yang tersedia akan memiliki premi risiko yang berbeda, yang mencerminkan tingkat resiko yang berbeda juga. Semakin besar nilai A, semakin besar penalti yang diterima portofolio beresiko akibat volatilitasnya. Investor yang lebih aversion terhadap risiko akan mengalami penurunan utilitas yang lebih besar ketika dihadapkan pada risiko yang lebih tinggi. Ketika investor mempertimbangkan pilihan investasi, mereka tidak hanya melihat pengembalian yang diharapkan, tetapi juga mempertimbangkan seberapa banyak risiko yang bersedia mereka terima. Jadi ketika investor ini mempertimbangkan pilihan pada saat investasi, mereka tuh nggak cuma lihat dari untung yang mereka dapetin, tapi mereka juga akan mempertimbangkan risiko kedepannya yang akan mereka terima ketika mereka melakukan proses investasi itu sendiri. Kemudian di next pembahasannya yang kedua yaitu ada alokasi modal antara portofolio beresiko dan portofolio bebas resiko. Jadi ini tuh maksudnya adalah pilihan seberapa banyak dari portofolio yang akan ditempatkan dalam sekuritas pasar uang tanpa risiko dibandingkan dengan kelas aset berisiko lainnya. Jadi misalkan total nilai pasar dari portofolio awal adalah sebesar $300.000, di mana $90.000 diinvestasikan dalam dana pasar uang ready asset yang merupakan aset tanpa risiko untuk tujuan praktis. Sisanya sebesar $210.000 diinvestasikan dalam sekuritas beresiko, di mana 400.000 dolar dalam ekuitas E dan $96.600 dalam obligasi jangka panjang atau B. Jadi ini ada contoh untuk menentukan si portofolio kita yang mana yang mau kita taruh untuk resiko yang lebih tinggi dan yang mana yang untuk kita taruh ke resiko lebih rendah itu bebas. Jadi semua orang itu berhak menentukan sesuai kemauan mereka. Seperti yang di awal tadi kan, karena ada beberapa orang yang memang nggak suka kalau misalkan mereka itu dapat resiko yang akan merugikan mereka. Jadi bebas ya untuk kalian mau taruh yang mana yang lebih besar antara untuk aset yang berisiko dan aset yang tanpa resiko. Kemudian kalau untuk contoh yang saya tampilkan ini, itu di mana aset beresikonya itu
kalau kita lihat dia itu sebesar 0,7 dan aset yang tanpa resikonya itu ada 0,3. Jadi ketika dimasukkan ke dalam perhitungan untuk mencari bobot setiap kelas asetnya itu berapa, itu udah diperhitungkan dengan rumus-rumusnya. Kemungkinan portofolio ini yang beresiko membentuk 70% dari portofolio lengkap. Kemudian selanjutnya ada aset bebas risiko, di mana instrumen investasi yang dianggap memiliki resiko gagal bayar yang sangat rendah, sehingga memberikan tingkat pengembalian yang stabil dan dapat diprediksi. Aset bebas beresiko ini tuh biasanya tuh terdiri dari surat berharga negara, surat deposito, ataupun kertas komersial. Dana pasar uang sebagai aset bebas risiko yang paling mudah diakses bagi sebagian besar investor. Karena jangka waktu yang singkat, fluktuasi suku bunga tidak banyak mempengaruhi. Juga, instrumen ini umumnya diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik, sehingga resiko gagal bayar atau kredit relatif rendah. Terus selanjutnya ada portofolio satu aset beresiko dan aset bebas resiko. Jadi portofolio yang terdiri dari satu aset beresiko dan satu aset bebas risiko memberikan fleksibilitas kepada investor untuk menyesuaikan tingkat pengembalian dan risiko sesuai dengan preferensi mereka. Dengan memanfaatkan kombinasi ini, investor dapat mengoptimalkan pengembalian dan dengan mempertimbangkan toleransi risiko mereka. Contohnya, ini ada proporsi investasi di mana investor ini pengen berinvestasi sebesar 70% di aset beresiko dan 30% di aset bebas risiko. Maka jika diperhitungkan, ini ada dua rumus. Yang pertama ada return portfolio yang dihitung dengan mengalihkan proporsi masing-masing aset dengan return yang diharapkan dari masing-masing aset. Kemudian ada risiko juga yang diterima nantinya yang dihitung berdasarkan risiko aset beresiko saja, karena aset bebas risiko tidak menambah volatilitas. Kemudian ada rumusnya dan berikut ada perhitungannya. Jadi jika diasumsikan ya dari slide sebelumnya, ada ekspektasi return aset berisiko itu sebesar 12%. Kemudian ada return bebas risiko itu sebesar 5% dan volatilitas aset berisikonya sebesar 20%. Dengan proporsi yang tadi 0,7 dan 0,3% itu maka dapat didapatkan kalau untuk return portofolionya nanti akan diterima sebesar 0,099 atau 9,9%. Sedangkan risiko portofolionya yang akan diterima sebesar 0,14 atau 14%. Jadi perhitungan ini tuh dengan memasukkan angka-angka yang tadi yang dalam slide sebelumnya bisa dilihat mereka ingin menaruh 70% di aset beresiko dan 30% di aset bebas risiko. Kemudian jika disesuaikan dengan rumus yang sudah saya tampilkan dalam slide sebelumnya, nanti dapat ditemukan sebagai return portofolionya, kemudian ada risiko portofolionya, dan ketika sudah memasukkan semua ke dalam rumus, dengan memanfaatkan kombinasi ini, investor dapat mengoptimalkan pengembalian dengan mempertimbangkan toleransi risiko mereka. Jadi kembali lagi kepada investornya, apakah mereka mau memilih aset beresiko yang lebih besar atau justru aset beresiko yang lebih kecil. Kemudian ada next pembahasan ada ketahanan risiko dan alokasi aset. Jadi ketahanan risiko adalah kemampuan suatu portofolio investasi untuk tetap stabil dan bertahan dari berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi nilai investasi, seperti fluktuasi pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Ini ada contoh soal di mana situasinya Ani memiliki portofolio yang terdiri dari 100% saham perusahaan teknologi. Jadi ketika
Jadi ketika pada pelaksanaannya ada tantangan di mana pasar saham teknologi itu tiba-tiba jatuh 25% karena ada berita negatif. Langkah meningkatkan ketahanan risikonya yaitu yang langkah pertama, Ani memutuskan untuk menambahkan obligasi ke dalam portofolio. Portofolio barunya yang nanti akan dibuat adalah perkiraan sebesar 70% saham, itu berbagai sektor, gunanya untuk mengurangi risiko dengan tidak hanya berinvestasi di satu sektor. Kemudian 30% untuk obligasi, gunanya untuk memberikan stabilitas dan pendapatan tetap. Jadi hasilnya jika sahamnya nanti turun, obligasi itu bisa membantu menstabilkan total nilai portofolio Ani. Misalnya jika saham turun 25%, tetapi obligasi hanya turun 5%. Kemudian ada kerugian total Ani menjadi lebih kecil dibandingkan jika ia tetap di 100% saham. Terus kemudian nextnya itu ada alokasi aset. Alokasi aset adalah strategi investasi yang melibatkan pembagian total dana investasi ke dalam berbagai kategori aset seperti saham, obligasi, real estate, dan aset alternatif. Ada contoh soal yaitu contoh investor dengan tujuan mempersiapkan dana untuk membeli rumah dalam 5 tahun. Alokasi aset yang nanti akan ditetapkan itu perkiraan di mana 60% rekening tabungan untuk gunanya untuk menjaga likuiditas dan keamanan, 30% untuk obligasi, untuk stabilitas dan sedikit imbal hasil, dan 10% saham untuk potensi pertumbuhan. Hasilnya itu perkiraan dengan alokasi seperti ini, Rudy memiliki dana yang cukup aman di rekening tabungan dan obligasi, sementara tetap ada potensi pertumbuhan dari saham. Jika pasar saham naik, Rudy bisa mendapatkan tambahan imbal hasil, tetapi risiko kerugian tetap terkendali. Kemudian ada strategi pasif yaitu garis pasar modal, di mana strategi pasif ini berfokus pada pengelolaan portofolio yang tidak melibatkan analisis mendalam terhadap aset individu. Jadi garis pasar modal atau capital market line atau CML ini menggambarkan hubungan antara risiko dan imbal hasil untuk portofolio efisien yang mengandung aset bebas risiko dan portofolio beresiko. Dalam CML, investor dapat melihat trade-off antara risiko yang diambil dan imbal hasil yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pasif dan garis pasar modal menawarkan pendekatan yang efektif bagi investor yang ingin membangun portofolio yang terdiversifikasi dengan biaya rendah dan risiko terkelola. Sekian presentasi pada materi capital allocation to risky asset. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Terima kasih.